Salam sahabat Studio Christian Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada video kali ini kita melihat satu video yang lagi viral di sosial media tentang para polemikus yang beranggapan bahwa orang Kristen itu tidak ada jaminan keselamatan. Apakah benar begitu? Orang Kristen tidak ada jaminan keselamatan? Atau sebaliknya, kalian sendiri yang tidak ada jaminan keselamatan? Mari kita simak video para polemikus ini dengan cerdas, dengan pikiran yang positif. Ini dia video. Dan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu. Lalu benarkah bahwa di dalam kekristenan tidak terdapat kepastian keselamatan? Yuk kita bahas. Nah, sebelum menjawab ada atau tidaknya kepastian keselamatan di dalam kekristenan, kita harus memahami bahwa keselamatan di dalam kekristenan bukanlah hasil upaya manusia, tetapi pekerjaan ilahi. Artinya, kita tidak bisa datang kepada Allah. Iman yang kita miliki bukanlah karena kita yang memilih untuk percaya kepada Yesus, melainkan Bapalah yang menentukan kita untuk bisa percaya kepada Yesus. Hal ini dikonfirmasi oleh Yesus Kristus di dalam kitab suci ketika ia berkata, "Tak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku." Artinya, ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, itu bukan karena kita yang memilih untuk bisa percaya kepada Kristus, melainkan sebelumnya Bapa telah memilih kita untuk bisa percaya dan datang kepada Kristus. Nah, pada poin tersebut kita bisa melihat bahwa terdapat kepastian keselamatan dalam kekristenan. Kenapa pasti? Sebab bukan kita yang menentukan, tetapi Allah lah yang menentukan. Dan segala sesuatu yang berada di dalam kendali Allah sudah pasti akan terjadi. Nah, bagi siapapun yang menyatakan bahwa di dalam kekristenan tidak terdapat kepastian keselamatan, itu artinya Anda sedang meragukan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kita datang kepada Kristus itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Dan pemberian itu tidak dapat ditolak, karena Ia sudah memilih sejak sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tetap berbuat jahat selama hidupnya sampai akhir hayat hidupnya? Apakah mereka juga akan diselamatkan? Tentu saja tidak. Loh, bukannya mereka orang Kristen? Kenapa tidak diselamatkan? Karena pada hakikatnya mereka bukanlah orang Kristen dan mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Kenapa seperti itu? Karena ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen, artinya kamu diberi karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus berperan untuk menguduskan kita. Ketika kamu percaya kamu adalah orang Kristen, tetapi kamu tidak menghasilkan buah roh atau perbuatan hidupmu tidak kudus, artinya kamu sedang berbohong. Nah, juga ketika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa kamu adalah orang Kristen, tetapi tidak ada pengudusan atau kamu tidak berupaya untuk hidup kudus sesuai dengan perintah Tuhan, artinya Roh Kudus tidak bekerja dalam dirimu. Sedangkan bukti orang percaya adalah Roh Kudus bekerja dan menguduskan mereka. Sebab Roh Kudus adalah karunia bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, kamu harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Karena jika tidak, sekalipun kamu sering ke gereja, kamu lakukan pelayanan, KTP kamu adalah orang Kristen, tapi kamu tidak sungguh-sungguh percaya, kamu pun akan Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Bagaimana tanggapan teman-teman? Jangan lupa untuk ditulis di bawah kolom komentar. Tanggapan saya dalam video ini yang sudah ditayangkan tadi, bahwa para polemikus yang beranggapan bahwa orang Kristen itu tidak ada jaminan keselamatan. Bagaimana bisa orang Kristen nggak ada jaminan keselamatan? Yesus aja kok yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Elia Miron tadi, bahwa yang membuat orang percaya itu kepada Allah bukan manusia, tetapi Roh Allah sendiri, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus. Karena Alkitab kami mengatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, dia akan diselamatkan. Dan orang yang mengatakan Yesus mengatakan adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Siapakah yang sanggup mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu adalah sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati manusia.
bukan manusianya. Tapi kita harus paham dulu bahwa pekerjaan Allah itu tidak sama dengan pekerjaan manusia. Beda. Kita harus membedakan bahwa Allah dan manusia itu sangat berbeda dong. Kita jangan menyamakan diri kita dengan Allah. Iya kan? Kita ini manusia yang berdosa. Allah itu kudus dan suci. Tidak bercacat celah. Dia datang ke dalam dunia ini hanya untuk menolong kita yang berdosa ini. Kenapa dia menolong kita yang berdosa? Karena dia tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Karena dia mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dia mau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia ketika sakit. Yesus sakit juga. Ketika Yesus menderita jadi manusia, dia juga menderita. Dia menangis, dia menangis juga. Tapi yang membedakan Yesus ketika menjadi manusia, dia tidak berbuat dosa sama sekali. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia tidak berdosa. Dan dia mengatakan kepada iblis, "Enyahlah iblis dan tunduklah kepada Allah." Dan ini menunjukkan bahwa begitu kudusnya Allah, begitu sucinya Allah, dia tidak menodai dirinya dengan dosa. Beda dengan manusia yang menodai dirinya dengan dosa. Sama waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah melarang bahwa memakan buah pohon pengetahuan yang baik. Ketika engkau makan itu, kamu akan mati dan berpisah dengan Allah. Tetapi karena nafsu manusia, keinginan manusia, maka manusia itu jatuhlah dan tergoda oleh iblis. Maka apa yang terjadi? Manusia berpisah dengan Allah dan manusia mendapatkan hukuman atau imbalan dari perbuatan mereka. Itu mereka harus berpisah dari Allah. Dan mereka dibuat telanjang. Dan karena belas kasihan Allah, manusia diberikan kulit binatang. Menggantikan pakaian mereka dari daun-daunan itu dengan kulit binatang. Berarti di sini ada korban yang Allah sediakan supaya manusia diselamatkan. Dan korban itu sudah digenapi di dalam diri Yesus yang mati dan hidup kembali untuk menyelamatkan manusia. Jadi sekali lagi, para polemikus yang orang-orang yang tidak mengerti sama sekali kekristenan, janganlah untuk berkoar-koar menganggap bahwa Kristen itu tidak ada jaminan. Siapa dulu gitu kan? Ya kan? Sebelum tahu kekristenan lebih dalam, kalau belum tahu lebih jauh, belajar dulu dengan baik. Ya kan? Itu sih tanggapan dari saya. Sekali lagi jangan kita mengganggu kepercayaan orang lain, karena kepercayaan itu adalah pilihan. Ya. Mau memilih agamamu dan agamaku gitu kan. Agamamu dan agamaku. Kan gitu. Itu sih tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.